Horas Jalagabe. Sekarang kita menguraikan uraian-uraian mengenai si gagak duhut. Ada lembu, ada kerbau, dan di mana dimanfaatkan. Si gagak duhut atau lembu disebut si semet imbulu. Kerbau si lomblom di rewean. Jenisnya, lembu dikategorikan ada lembu si tio-tio. 2. Ada lembu tumbur. Kerbau. Ada kerbau si tiko tanduk. 2. Ada kerbau si ranga atau si sapang nawalu. 3. Ada gajah toba. 5 kai. Besarnya sebesar gajah. Dimanfaatkan si gagak duhut untuk pesta perkawinan, pesta ulang tahun, sulang-sulang hariapan, tuba holbung dan luan, dan 4 matua dolok. Untuk pesta, kalau para anak menyediakan panjuhuti untuk pesta, lembu atau kerbau harus na tinutungan, tidak bisa jabar tata. Kalau na tinutungan sama fungsinya perjambaran dengan namar miak-miak. Jambar dari namar miak-miak tadi sudah kita uraikan 7. Sedangkan dari si gagak duhut bertambah 1 kalau na tinutungan yaitu tanggala rukung. Bagaimana butuh raja dan ate-ate? Pada umumnya, ate-ate yang dipotongi untuk menambah jambar hula-hula. Sekarang kita masuk adat matua dolok. Jambar adat di matua dolok yang dijatuhkan dari pantil, dijatuhkan dari paca, dijatuhkan dari bonggar. Yaitu si gagak duhut mulai dari si tiko tanduk, si ranga atau si sapang nawalu, dan gajah toba. Seluruhnya pendukung adat untuk dalihana tolu, paopa sial-sial, kecuali butuh raja, butuh bolon, dan usus. Karena ada dasar adatnya, hanya saja ada yang berpedoman kepada ada kampungnya atau ugari dengan dasar. Tapuna ni si baganding sajokal 2 jari. Asing luat, asing dot ugari. Lain ladang, lain belalangnya. Tapuna beda dengan tapulak. Kalau ada pengamat adat, mereka pasti mengetahui struktur kekeluargaan dari penerima jambar. Seperti yang diuraikan tadi, mulai upah suhud, tanggala suhud, boleh antoni sampai ke atas. Kalau adat humbang dan silindung, selalu dilaksanakan adat pasai hari-hari. Artinya, kalau tahu menerima, harus tahu membayar. Karena dari filosofi adat Batak kita, selalu dikatakan, adat na mangolu, na terasna manggarar. Berarti 1 hula-hula. Hula-hula lah yang dibahoni. Tapi kalau berikut ada nama teh, anaknya manggarar. Kalau 5 anaknya, berarti 5 lah hula-hula. Siapa yang dibahoni? Tidak ada. Jadi, kalau tahu menerima, harus bilang tadi harus tahu memberi, membayar. Maka keturunannya membayar adat yang diterima ayahnya, dia selaku haangki, selaku boru, selaku horong hula-hula, selaku pariban, selaku donga sahuta, selaku ale-ale dan sejemaat. Dari orang yang mengetahui peranannya, walaupun hanya dengar, jangan salah mengucap.
Ucapan di Matua Dolok, ucapan di pesta sangat berbeda, yaitu mengenai kalau istilah sulam itu diucapkan waktu pesta. Tahungan diucapkan waktu Matua Dolok. Jadi kepada saudara sekalian, agar kita dapat menempatkan perjabaran ini dengan bagus, maka kita uraikanlah satu persatu mengenai jambar dari si Gagak Luhut. Bagian jambar dari si Gagak Luhut beda dengan namar miak-miak. Namar miak-miak dari 7, apabila si Gagak Luhut ditutui menjadi 8. Sekarang mana jambar dari si Gagak Luhut tadi? Yang sudah digariskan oleh leluhur kita, bukan kita menggariskan. Jangan kita salah. 1. Pangalui. Pangalui itulah osang. 2. Taduk parhapirang. Taduk parsiamun. Kalau semua pangalui sama tanduk disatukan, dikatakanlah itu si tarahua. Kepala kerbau bulat, tidak dibagi atau makan si pitudai. Berikut 5 tanggala rukung dari leher si Gagak Luhut. 6. Bulean tondik bagian jambar sebelum panamboli. 7. Panamboli potongan jambar di atas sasap kaki depan biasa 3 rusuk. 8. Somba, yaitu rusuk si Gagak Luhut diambil semua sampai ke batas goting. 9. Goting atau pinggang, yaitu batas dari somba ke upasuhut. 10. Tulan bona atau bona-bona, dari sendi ke upasuhut pakna sampai kepada halikis tidak terputus. Kalau terputus menjadi tulan lain. 11. Tulat tombok diambil dari bagian upasuhut, hubungannya dari tulan bona. Ini hanya berlaku di umbang. Upasuhut adalah bongkahan dari ihur-ihur, bukan ihur. Dari engsel sendi dipotong sejajar dengan tulang punggung, kiri kanan, dan besarnya biasa seperti panjang ekornya. Berikut tanggalan suhut. Ini tidak pernah saya lihat ini, tapi sudah saya pernah jalankan. Tanggalan suhut diambil dari bawah ekor, dikelilingkan sampai bulat sehingga lepaslah kiri dan kanan dan bisa merata. Jadi tidak bulat lagi. Pamulta, yaitu bagian bawah pusat dari kerbau, dan itu dibelah untuk mengeluarkan bagian dalam. Berikut sasak, bentuk segitiga di bawah somba. Ada itu di kiri dan di bagian kanan. Tulang bagian kaki, kalau sama nama miak disebut soin. Tulang dari si Gagak Luhut hanya tinggal 2 yang bisa dibagi. Kenapa? Karena bona-bona itu tulang bersambung sampai halikis. Panabab dari sasap sampai kepada halikis. Jadi yang lepas hanya tulang, hanya tinggal 2. Berikut si toho-toho. Bagian kaki jumlahnya 4 sampai tabiriknya. 8. Babat, macam handuk yang ada di perut. 9. Babat namar lapis. Di perut itu ada marlapis-lapis babatnya, warna hitam. Berikut somba parbagi.
Kalau somba ini ada 3. Ada somba galapang, bulat, tak terpotong. Berikut somba parbagi, dibagi 2. Berikut somba parsial, turut dibagikan. Sekali lagi saya bilangkan, turut dibagikan kulit kuling atau kulit kerbau, 2 ate-ate atau hati, 3 arwaru, berikut pusu-pusu atau jantung, kemudian pia atau ginjal. Sekarang kenapa kulit kuling ikut dibagikan? Sebagai penambah gambar, tiap-tiap keluarga pasti membakar kulit-kulit itu nanti di rumahnya. Maka teruaplah ke samping rumah. Maka mereka mengatakan todongnya itu ke adat naguk. Karena dulu lebih berharga adat daripada moral. Ate-ate, hati dibagikan ke setiap hula-hula sulit. Kenapa? Ada istilah orang Batak, tapuk ni bulung-bulung, urat ni ate-ate. Berurat artinya beranak. Beranak berarti ada yang melahirkan. Yang melahirkan berarti anak dari hula-hula. Maka ate-ate diberikan kepada semua hula-hula. Berdasarkan tapuk ni bulung-bulung, urat ni ate-ate. Arwaru, tempat mengelirnya hosa, kerongkongan. Maka diberikanlah ini sama tukang musik atau parsarune. Pusu-pusu atau jantung. Tapuk ni pusu-pusu, siapa itu? Bersaudara. Maka itu gak dibagi kepada pihak lain. Pia atau ginjal, pia mata mamereng. Pia mata mamereng, pia mata marnida, berarti yang bersaudara. Sekarang kita lihat kepada saudaraku, si tarahuak si bitudai itu dipakai pada acara matua bulung atau marnini marnono tada yang mengantarkan. Karena tingkatannya sudah sampai ke kelas 7. Dimakan ini waktu menanam raja di duhut. Mana yang 7 itu? 1. Otak. 2. Daging. 3. Kulit. 4. Mata. 5. Telinga. 6. Bibir. 7. Dila. Jangan itulah namanya si pitudai. Jadi tidak pernah dilaksanakan si pitudai selesai pesta. Itu mempermalukan. Si pitudai dilaksanakan waktu manuan raja di duhut. Maka disitulah donga sahuta, disitulah hula-hula. Sekarang kita lihat filosofi adat Batak ini, campar ini. Apa dasar adat Ugari donga sahuta dapat campar? Apa alasannya? Sebelum tadi, mereka dapat upel suhut. Karena dasar adatnya, tinalik la dorong bontar gotana. Sisara anak do boru tu donga sahuta nakpe pulik margana. Panaboli diserahkan sama donga sahuta. Sekarang ini tak lagi serahkan, alasannya sudah catering. Kalau catering, maka donga tubuh pun tidak menerima panaboli. Karena mereka tidak ikut menabol. Jadi adat itu dihilangkanlah. Dasar hukumnya. Jonok partubu, jonoka parhundul. Menabol partubu, maka ikut juga donga sahuta menabol. Kemudian soit atau tulang. Kenapa donga sahuta dapat? Kaki menopang badan dari hewan. Begitulah donga sahuta menopang hasuhuton untuk menjalankan adatnya, maka mereka menerima soit naguk. Jadi itulah mengenai pembagian pergambaran di dalam adat Batak. Nanti akan kita bahas siapa penerima adat Batak dan Singgah Duhut.
Penerima adat Batak dari nama Mimiak tadi sudah diserahkan, sudah diuraikan. Nanti akan bersama-sama kita uraikan bersama. Horas Jalagabe. Nggak siapa?